Halo, selamat datang di channel Belajar dan Berbagi. Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang untuk adik-adik, siswa-siswi SMP Negeri Matani dan juga SMP Negeri 1 Atap Oebelo yang kemarin sudah melakukan ulangan harian. Namun setelah saya periksa dan ada beberapa siswa yang nilainya masih di bawah rata-rata dan sebagian besar. Nah, ada beberapa kesalahan yang dilakukan kemarin. Yang pertama itu penulisan soal. Ada yang melakukan kesalahan pada penulisan soal, tidak sesuai dengan soal yang saya berikan. Terus juga ada yang salah dalam bagian konsep, menggunakan sifat-sifat bilang berpangkat tidak sesuai dengan soal yang ada. Oke, sebelum kita mulai, bagi adik-adik, teman-teman semua, Bapak Ibu Guru yang mungkin melihat video ini, bisa bantu dengan tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Nah, jika sudah, langsung saja kita mulai dengan pembahasan soal kita. Soal nomor yang pertama, tentukan nilai dari min 4 pangkat 4. Baik, untuk soal yang pertama, min 4 pangkat 4, kemarin ada dua kesalahan. Kesalahan yang pertama itu sudah benar menuliskan soal, namun salah menggunakan konsep. Mereka banyak menggunakan pangkat negatif. A pangkat min N sama dengan 1/A pangkat N. Ya, ini keliru. Soal itu pangkatnya itu positif. Ya, pangkat yang ada pada soal itu pangkatnya positif. Sementara sifatnya di sini pangkat negatif. Jadi sifat ini berlaku untuk soal yang pangkat bulat negatif. Pangkat bulat negatif, maka 1/A pangkat N. Sementara soal kita kemarin, yang negatif itu bukan pangkatnya, bukan eksponennya, tapi basis. Ini basisnya negatif, sementara pada sifat basis positif, eksponennya negatif. Jadi ini kebalik kemarin. Lalu kesalahan yang kedua, itu siswa salah menuliskan soal. Yang kemarin diberikan min 4 pangkat 4, tapi banyak siswa yang menulis 4 pangkat min 4. Ya, sehingga banyak yang menggunakan rumus A pangkat min N sama dengan 1/A pangkat N. Dan banyak siswa yang menulis benar seperti ini. Hasilnya 1/256. Ya, itu benar jika soal kita bentuknya 4 pangkat min 4. Ya. Sementara soal kita kemarin adalah min 4 pangkat 4. Karena pangkatnya positif, jadi kita kerjakan seperti biasa. Kita kalikan seperti biasa sebanyak pangkatnya. Kita lihat min 4 pangkat 4. Berarti kita kalikan min 4 kali min 4 kali min 4 kali min 4 sebanyak berapa kali? Sebanyak 4 kali karena pangkatnya 4. Nah, di sini tinggal kita hitung. Min 4 kali min 4 sama dengan 16. Lalu min 4 kali min 4 sama dengan juga 16. Ini trik cepatnya. 16 kali 16 sama dengan 256. Nah, ada juga yang kemarin mengerjakan sesuatu itu juga boleh. Bisa min 4 kali min 4 sama dengan 16. 16 kali min 4 itu sama dengan min 64. Min 64 kali min 4 sama dengan 256. Ini juga boleh. Ya. Yang penting jangan seperti yang di kanan ini. Ini salah. Karena soal kita eksponennya atau pangkatnya positif, bukan negatif. Itu untuk soal yang pertama. Soal yang kedua, nomor 1B. Min 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2. Ya. Juga sama, kemarin banyak menggunakan rumus untuk yang min 2 pangkat 3 itu salah ya. Banyak yang salah, mereka menuliskannya 2 pangkat min 3. Ya, ada beberapa siswa yang salah seperti itu, penulisan bagian soal. Sehingga menghasilkan hasil akhir yang salah. Nah, untuk soal seperti ini, min 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2, juga sama seperti soal yang bagian pertama ini. Kita kerjakan seperti biasa, kita kalikan seperti biasa. Min 2 pangkat 3, berarti min 2 kali min 2 kali min 2. Itu sama dengan min 8. Min 2 kali min 2 itu min 4. Maaf, min 2 kali min 2 itu 4. 4 kali min 2 sama dengan min 8 ya ini. Sama dengan min 8. Lalu kali lagi dengan 3 pangkat 2, yaitu 3 kali 3 sama dengan 9. Ya, 9.
Min 8 kali 9 sama dengan min 72. Ada juga yang kemarin hitung satu persatu juga boleh, karena sama saja. Min 2 kali min 2 itu 4. 4 kali min 2 itu min 8. Min 8 kali 3, min 24. Min 24 kali 3 sama dengan min 72. Sama ya. Bisa menggunakan seperti ini, bisa juga seperti ini. Tetapi untuk mempermudah kita pisahkan 2 pangkat 3 lalu hasilnya dikalikan dengan 3 pangkat 2 sehingga tidak terlalu panjang ke bagian kanan. Baik, soal nomor 1C ya, 1C. 3 pangkat 5 tambah 3 pangkat 5 tambah 3 pangkat 5. Nah, kemarin juga banyak yang salah. Ya, yang salah, mereka menggunakan tanda kali di sini. Walaupun penulisan sudah benar soalnya, tapi konsep perpangkatannya salah. Banyak yang jawab seperti ini. Ya, kemarin 3 pangkat 5 tambah 3 pangkat 5 tambah 3 pangkat 5. Itu langsung menulisnya sama dengan 3 pangkat 15. Ya, ini salah. Ya, karena ini adalah tanda penjumlahan. Jika tanda perkalian, barulah kita jumlahkan pangkatnya. Karena basis sudah sama. Basis sama, kita jumlahkan pangkatnya. Tetapi ini tanda penjumlahan sehingga kita kalikan seperti biasa. Kita pisah 3 pangkat 5 tambah 3 pangkat 5 tambah 3 pangkat 5. Jadi pantas kemarin itu yang kerja bagian C itu lama sekali karena hasilnya ini. 14.348.907. Ada yang jawab seperti ini. Sekitar 5 orang kemarin yang jawab seperti ini. Ya. Nah, dan ternyata memang salah karena di sini tidak menggunakan tanda tambah. Tidak tanda tambah, ini berkali semua. Kita gunakan ini apabila di sini menggunakan tanda kali. 3 pangkat 5 kali 3 pangkat 5 kali 3 pangkat 5. Baru kita tulis menjadi 3 pangkat 15. Karena pangkatnya kita jumlahkan. 5 tambah 5, 10. 10 tambah 5, 15. Tetapi soal kita kemarin seperti ini, menggunakan tanda tambah. Sehingga kita kalikan ini dulu. 3 pangkat 5 berarti 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 5 kali. Dan hasilnya 243. Tambah lagi dengan 3 pangkat 5. Kita ulangi lagi. 3 kali 3 kali 3 sampai 5 kali. Lalu tambah lagi dengan 3 pangkat 5. Ya. Sehingga dapatnya 243 tambah 243 tambah 243 atau 243 kali 3 sama dengan 729. Itu untuk soal nomor 1C. 1D. 16 kali 2 pangkat 3 tambah 3 pangkat 2. Ya. 16 kali 2 pangkat 3 tambah 3 pangkat 2. Dan kebanyakan yang salah menulisnya 16 kali 2 pangkat 3 tambah 3 pangkat 2 ini tidak ditanda kurung. Sehingga mereka mengerjakan 16 kali 2 pangkat 3 terlebih dahulu baru ditambah dengan 3 pangkat 2. Karena tidak ada tanda kurung. Kita perhatikan soal baik karena di sini ada tanda kurung. Sehingga yang akan kita kerja terlebih dahulu yaitu yang ada dalam tanda kurung. 16 kali 2 pangkat 3 berarti 2 kali 2 kali 2. Yaitu sama dengan 8. Lalu 3 pangkat 2 tambah. Tanda tambah ini 3 pangkat 2 berarti 3 kali 3 sama dengan 9. Tinggal kita hitung dalam kurung 16 kali 17. 8, 9, 9, 17. Tinggal dikalikan 16 kali 17 sama dengan 272. Ya, jadi saya rasa semua bisa ya, tapi kalau yang belum bisa perhatikan di sini untuk perkalian 16 kali 17. Tinggal kita hitung buat perkalian bersusun seperti ini ya. 7 kali 6 itu 42, tulis 2, simpan 4. 7 kali 1, 7, tambah 4 sama dengan 11. Lalu yang berikut 1 kali 6 sama dengan 6. Ingat 6 ini tulis tepat di bawah 1, jangan lurus dengan 2. Tepat di bawah 1. Lalu 1 kali 1 sama dengan 1 dan kita jumlahkan 2, 1 tambah 6 itu 7, 1 tambah 1 sama dengan 2, jadi 272. Nah, untuk perkalian angka belasan seperti ini juga kita menggunakan trik juga bisa.
punya trik cepat untuk perkalian angka belasan. Contohnya ini, 16 kali 17. Kita jumlahkan. 6 tambah 17 itu sama dengan 23. 6 tambah 17 atau 16 tambah 7 itu sama dengan 23. Lalu yang berikut, kita kalikan angka belakangnya. 6 kali 7 itu 42. Tulis 2, simpan 4, lalu kita jumlahkan. 272. 272. Oke, itu soal nomor 1 bagian D. Yang berikut nomor 1E. 3 pangkat 8 tambah 3 pangkat bagi 3 pangkat 2 bagi 3 pangkat 3. Ya. Jadi ini walaupun semua menggunakan tanda bagi, tetapi di soal ada bagian tanda kurung. Ya, tanda kurung. Sehingga perlu kita kerja terlebih dahulu yang ada dalam tanda kurung. 3 pangkat 8 bagi 3 pangkat 2. Ya. Tanda pembagian, lalu pangkatnya harus kita kurangkan. Maka 3 pangkat 6. Jadi 3 pangkat 8 bagi 3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 6. Lalu yang berikut bagi dengan 3 pangkat 3. Bagi dengan 3 pangkat 3. 3 pangkat 6 bagi 3 pangkat 3. Pangkatnya kita jumlahkan, kita kurangkan karena di sini tanda pembagian. Kita kurangkan pangkatnya. 3 pangkat 6 bagi 3 pangkat 3 berarti 3 pangkat 6 kurang 3, jadi 3 pangkat 3. Nah, 3 pangkat 3 kan sama dengan 3 kali 3 kali 3 sama dengan 27. Baik, soal nomor 1 itu saja ada 5 bagian, 5 nomor. Sekarang nomor 2. Hitunglah hasil operasi bilang berpangkat berikut. 27 pangkat 3 bagi 9 pangkat 3 dipangkatkan 2. Nah, kita punya sifat seperti ini. Ada 2 sifat. Yang pertama itu kita perhatikan perbedaannya. Yang pertama, A pangkat M bagi A pangkat N sama dengan A pangkat M kurang N. Ya. Lalu sifat yang kedua, A pangkat M bagi B pangkat M sama dengan A bagi B pangkat M. Nah, sifat ini yang kita gunakan untuk menyelesaikan soal nomor 2A. Menggunakan sifat yang kedua. Kita lihat perbedaan antara pertama dengan yang kedua. Yang pertama ini, basisnya sama, eksponennya berbeda. AA, pangkatnya berbeda. Basis sama, pangkatnya berbeda. Ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, basis berbeda, pangkatnya sama. Ya, basis beda, pangkatnya sama. Sekarang kita perhatikan soal nomor 2A ini. Basisnya berbeda, yaitu 27 dan 9, tetapi pangkatnya sama. Maka kita gunakan sifat yang kedua, jadinya A per B pangkat M. Kita bagikan basisnya. 27 bagi 9 sama dengan 3. 3 pangkat 3. Ya. Karena nanti eksponennya atau pangkatnya tetap. 27 bagi 9 sama dengan 3, maka jadinya 3 pangkat 3 dipangkatkan 2. Nah, kita punya sifat seperti ini lagi. A pangkat M dipangkat N sama dengan A pangkat M kali N. Ini kita kalikan. Kalau bentuk seperti ini, kita kalikan pangkatnya. Maka di sini, 3 pangkat 3 dipangkatkan 2 sama dengan 3 pangkat 6. Diperoleh dari 3 kali 2. Nah, 3 pangkat 6 berarti 3 kali 3 kali 3 sampai 6 kali. Hasilnya 729. Oke, itu untuk nomor 2A. Yang berikut nomor 2B. Oh ya, kemarin sampai di sini ya, sampai di sini itu banyak yang mengajarkan seperti ini. Ya. Ini salah satu siswa kemarin kerja seperti ini ya. 3 pangkat 3 dipangkatkan 2. Dia kerja seperti ini, 3 kali 3 kali 3 lalu dipangkatkan 2. Sehingga sama dengan 27 pangkat 2 dan 27 kali 27 sama dengan 729. Walaupun hasil akhirnya sama, tetapi ini sebenarnya yang paling tepat itu bagian yang pertama ini. Karena kita menggunakan sifat yang ini. A pangkat M dipangkat N sama dengan A pangkat M kali N. Ya, M kali N. Kita kalikan dulu pangkatnya, baru kita baru kita pangkatkan lagi. Ya.
Soal nomor 2B. 2 pangkat min 2 tambah 3 pangkat min 3 tambah 1 pangkat min 4. Nah, ini baru kita menggunakannya namanya pangkat bulat negatif. Karena pangkatnya ini bentuknya negatif. Ya, bilang negatif. 2 pangkat min 2, 3 pangkat min 3, 1 pangkat min 4. Pangkatnya negatif. Oleh karena itu, ini kita rubah. A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. 2 pangkat min 2 berarti 1 per 2 pangkat 2. Tambah 3 pangkat min 3 berarti 1 per 3 pangkat 3 tambah 1 pangkat min 4 sama dengan 1 per 1 pangkat 4. Nah, ini tinggal kita hitung. 1 per 2 pangkat 2 sama dengan 4 tambah 1 per 3 pangkat 3 27 tambah 1 per 1 pangkat 4 sama dengan 1. Nah, di sini kita lihat sudah menjadi bentuk penjumlahan pecahan biasa. Nah, pecahan biasa ini bisa kita kurangkan atau kita jumlahkan apabila penyebutnya sama. Kalau penyebutnya tidak sama, tidak bisa kita jumlahkan. Untuk menjumlahkannya, kita harus samakan penyebutnya. Ya, samakan penyebut agar ini kan beda 4, 27 dan 1. Ya, beda-beda. Bagaimana supaya ini sama? Untuk cara cepatnya kita kalikan penyebutnya. 4 kali 27 itu sama dengan 108. 108 kali 1 sama dengan 108. Maka kita samakan penyebut dengan 108. Ya. Sudah kita dapat penyebutnya, kita bagi lagi. 108 bagi dengan 4. Itu sama dengan 27. 27 kali 1 sama dengan 27. Maka tulis di sini. 27 per 108 ditambah dengan 108 bagi 27 itu sama dengan 4. 4 kali 1 sama dengan 4. Lalu 108 bagi 1 sama dengan 108 kali 1 sama dengan 108. Kita jumlahkan karena ini penyebutnya sudah sama, yaitu 108, 108, 108. Ini bisa kita jumlahkan karena penyebutnya sudah sama. Ya. Kita jumlahkan 27 tambah 4 tambah 108 sama dengan 139. Ya. Ini hasilnya 139 per 108. Seperti ini juga benar. Kalau jawab yang seperti ini juga benar, 131 per 8 juga benar, atau 1,287 juga benar. Karena di soal ini tidak minta dibawa ke pecahan apa. Kalau pecahan biasa nanti seperti ini. Kalau pecahan campuran nanti yang kedua ini 1 per 31 per 108. Atau kalau misalkan diminta untuk pecahan desimal maka 1,287. Ya. Jadi soal kita kemarin tidak diminta dibawa ke pecahan apa. Jadi yang kemarin ada yang tulis seperti ini juga benar, saya kasih benar. Yang kedua ini pecahan campuran juga benar, dan pecahan desimal juga saya berikan benar. Mungkin ada yang belum tahu, silakan simak kembali video-video saya sebelumnya mengenai bagaimana cara mengubah pecahan biasa ini ke pecahan campuran dan juga pecahan biasa ke pecahan desimal dan sebaliknya. Ada di video sebelumnya. Baik, nomor 2C. 64 pangkat 3, ya ini gampang sekali. Tinggal kita kalikan sebanyak 3 kali ya. 64 kali 64 kali 64. Ya, ini hasilnya ya. Sudah benar kemarin. Dan semua benar. Tidak ada yang salah untuk nomor 2C. Yang berikut nomor 3. Ya, ini semua juga benar kemarin. Bentuk baku dari 23.000. Ya. Nah, ini ada faktor pertama. Kita tahu bahwa untuk bentuk baku atau notasi ilmiah ini merupakan perkalian dua faktor. Yang mana faktor pertama itu adalah sebuah bilangan yang lebih dari atau sama dengan 1 dan kurang dari 10. Itu faktor pertama. Sementara faktor kedua yaitu bilangan berpangkat dengan basis 10. Coba kita gabungkan dua faktor ini. Faktor pertama dari soal, kita lihat di sini 23.000, kita tulis seperti ini, 2,3000. Ya. Jadi faktor pertamanya 2,3, yang mana memenuhi syarat lebih dari 1 dan kurang dari 10. Lebih dari sama dengan 1 dan kurang dari 10 itu 2,3. Jangan 23 nanti lebih. 2,3. Lalu faktor kedua 10 pangkat berapa? Ya, pangkat berapa?
Kita jumlahkan semua angka yang ada di belakang koma. Tadi kan 2 pangkat 3, ada 4 angka ini, maka di sini ditulis 10 pangkat 4. Nah, sudah dapat faktor pertama 2,3 dan faktor keduanya 10,4. Tinggal kita kalikan saja, bukan kali tapi tulis kembali 2 kali 10 pangkat min 4. 2,3 kali 10 pangkat min 4. Dan syukur kemarin semua benar, ini nomor 3. Yang berikut nomor 4. Ini juga gampang. Kemarin tidak ada yang salah untuk nomor A ini. Yang kebanyakan salah itu bagian nomor B. 4B banyak salah. Untuk nomor A kemarin semua benar, maka saya tidak perlu bahas. Ini kan 7 kali 10 pangkat 3 kan sama. Kan tinggal ini 7 kali 1000. 1000 ini kan dari 10 kali 10 kali 10. 7 kali 1000 sama dengan 7000. Oke, lanjut ke soal nomor B. 2,7 kali 10 pangkat min 12. Ya. Di sini kita punya dua sifat. Sifat yang pertama tadi A pangkat min N, yang ini 10 pangkat min 12. Dan perlu kita ingat kembali materi kita kemarin tentang notasi ilmiah ya, notasi ilmiah khususnya pada bagian negatif ini 10 pangkat min 1 itu 1 per 10 pangkat 1 sama dengan 0,1 sebanyak 1 angka 0 di sebelah kiri 1 ya. Kalau 10 pangkat min 2 maka sebanyak 2 angka 0 di sebelah kiri 1, 10 pangkat min 4, maka sebanyak 4 angka 0 di sebelah kiri 1. Ya. Maka di sini pangkat 12, maka sebanyak 12 angka 0 sebelah kiri 2. Jadi 0,0000 sekian, sampai 12 baru 2 dan 7. Seperti itu. Oke, yang berikut soal nomor C. Nomor C. 3,25 kali 10 pangkat 5. Ya ini gampang ya. 10 pangkat 5 kan 100.000 seperti ini. Tinggal 3 kali 25, 3,25 kali 100.000 sama dengan 325.000. Ini kemarin semua benar. Untuk nomor 4C. Lalu nomor 4D. Nah ini juga sama. Kalau pangkatnya positif semua benar kemarin itu. 9,95 kali 10 pangkat 15. Kamu sudah tahu semua, tidak perlu saya bahas. Dan yang terakhir 3,10 kali 10 pangkat 3 juga semua benar. Jadi yang kamu kesalahan kemarin itu lebih belajar lagi, giat belajar lagi bagian pangkatnya negatif ya. Yang pangkatnya negatif atau 0, sekian yang bagian notasi ilmiahnya itu kamu perlu belajar lagi. Terus yang berikut bilang berpangkat, perkalian dan juga pembagian. Kalau pembagian basis sama, maka pangkatnya kita kurangkan. Kalau pembagian, kalau perkalian dengan basis sama, pangkatnya kita jumlahkan. Kalau basis berbeda, maka pangkatnya kita kalikan. Seperti itu. Nah, mungkin demikian yang dapat saya bahas pada kesempatan kali ini. Ini cukup lama. Dan kali berikut saya akan bahas lagi soal ulangan yang kedua mengenai bentuk akar sendiri. Karena kita bagi menjadi 2 bagian karena materi cukup banyak. Yang minggu berikut akan saya bahas bentuk akar. Oleh karena itu, silakan tunggu video saya berikutnya. Terima kasih.